Selamat datang mbaknya di konseling saya lagi ya. Kembali lagi ke konseling saya hari ini. Seperti biasa, konseling outdoor. Biar ya dari suasana aja kayak gini. Cukup kan? Gimana suasananya? Iya Pak, cukup nyaman. Ya, alhamdulillah ya. Mbaknya juga merasa cukup aman, cukup nyaman. Tapi hari ini cukup berangin juga ya. Anginnya istilahnya itu ngebes lah. Iya Pak. Anginnya cukup kencang. Juga hati-hati juga kalau di jalan, takutnya ada pohon tumbang gitu ya. Oke mbaknya ini apa sebelumnya ini sudah apa ya pastinya kan kalau kesini kan apa selalu kan harus ada yang dibahas ya kan ya. Ini sebelumnya ini saya tanya dulu ini namanya mbaknya siapa gitu. Nama saya bisa Juliawan. Ya baik baik. Ini sebelumnya dari mana ini kalau saya boleh tahu? Ini tadi dari rumah Pak langsung ke sini. Oh iya iya baik. Jadi saya oke bang. Jadi saya memperkenalkan dulu ya. Nama saya Bagus Surmadi. Mbaknya bisa panggil saya Pak Baper atau Pak Adi atau Pak Bagus juga nggak masalah. Namanya mbaknya aja. Iya, Pak. Dalam konseling sendiri ini mbaknya sudah pernah ini enggak sudah pernah tahu atau sedikit tahu lah apa sih konseling itu mungkin dari mbaknya. Kalau dari saya sendiri sih belum begitu paham Pak. Oh, baik. Saya jelaskan dulu ya konseling itu apa. Iya Pak. Konseling versi saya itu saya sederhana mungkin biar siapapun memahami lah. Konseling itu proses saya memberikan bantuan kepada mbaknya atau konseling itu guna menyelesaikan masalah. Tapi yang benar-benar menyelesaikan masalah itu mbaknya sendiri. Saya itu cuma memberikan ya istilahnya itu kalau di dokter itu saya cuma memberikan resep ini silahkan dibeli obatnya ini. Kalau misal gak dilaksanakan ya kan penyakitnya kan tetap bakal ada terusan ya. Saya bantu seperti itu. Gimana? Ada paham belum? Ya cukup paham Pak. Baik. Lalu dalam konseling saya sering menggunakan tiga hal yang sering saya ucapkan kepada siapapun yang ikut konseling saya. Yang pertama itu saya menggunakan tiga hal yaitu tiga asas itu tadi ya. Asas sendiri itu gimana ya istilahnya itu seperti prosedur paling dasar sendiri yang harus saya laksanakan sebagai seorang konselor. Yang pertama itu asas keterbukaan. Nah mbaknya ini nanti cerita terserah wis mau 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 diceritakan secara semua bebas gitu nggak masalah gitu ya, nggak perlu ditutup-tutupi lah. Lalu yang kedua asas kerahasiaan. Nah kerahasiaan ini terkait dengan asas keterbukaan tadi. Kerahasiaan ini itu mbaknya itu wis cerita terserah wis nanti saya janji dan saya usahakan yang cukup tahu materi dan pembahasan kita hari ini cuma kita berdua gitu aja. Saya nggak akan membiarkan orang lain lah ikut-ikutan dalam permasalahan ini gitu. Ya karena gimana ya, kalau mereka ikut-ikutan tapi cuma ingin cukup tahu tanpa memberikan solusi ya sama aja bohong mbak ya. Iya Pak. Kalau dari saya sendiri kan bisa ini toh ya bisa saya bantu menyelesaikan masalahnya itu gimana. Lalu yang ketiga kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini mbaknya itu kesini itu gimana ya, saya boleh tanya kan ini Iya Pak, silakan. mbaknya ini kesini kan nggak disuruh atau nggak dipaksa atau nggak, intinya nggak karena orang lain kan. Iya Pak, karena kemauan saya Nah sendiri. karena kemauan mbaknya sendiri ya ini asas kesukarelaan yang saya maksud. Oke karena semua sudah cukup jelas, kita ini ya masalah waktu kontrak waktu Iya. sini. Saya sediakan 3 pilihan waktu, 30 menit, 45 menit, atau 1 jam, terserah mbaknya gimana. Kalau saya sih mending
30 menit aja Pak. Oh ya, boleh boleh boleh. Ini jadi mbaknya mungkin ada apa, ada event tertentu gitu ya, mungkin yang apa, yang membuat mbaknya kalau lama-lama gitu takutnya malah kepotong kan, malah nggak enak juga kan. Oke, baik baik. Kita kesepakatan ya, waktu 30 menit, lalu kita berlandaskan asas-asas ya kan? Lalu mbaknya kesini karena ingin diselesaikan masalahnya. Oke. Sebelum baik, kalau begitu boleh diceritakan, kalau saya boleh tahu ya, kalau boleh loh, silakan diceritakan permasalahannya apa yang mbaknya derita lah. Pak, saya tuh kan sekarang udah SMA ya Pak ya. Ya. Ya itu tuh saya tuh kayak susah buat ngungkapin apa yang saya rasakan gitu, Oh Pak. ya. Beda kayak dulu tuh kenapa Kak, saya mau ngomong gitu ya langsung ngomong, tapi kok semakin lama itu kayak saya tuh jadi nggak berani gitu Pak. Ya, baik. Ini kalau saya boleh tahu, ini apa ya? Sejak kapan sih mbaknya kok bisa jadi seperti ini? Kalau saya boleh tahu. Ya saat mau SMA ini Kak, Wah, baru SMA ini. apa hal yang mendasari mbaknya kok bisa apa ya, menderita yang seperti ini? Pasti ada alasannya dong, ya kan? Ya jadi kayak gini Pak, saya tuh takut gitu loh, apa yang saya omongin itu nggak bisa diterima sama orang lain. Oh, oke. Jadi mbaknya ini ya, apa ya, kalau negatif thinking duluan lah gitu ya istilahnya mungkin ya. Negatif thinking duluan. Ini apa ya, sebelumnya itu sudah pernah gak sih permasalahan ini tuh ditanyakan ke temannya lah, yang paling basic aja, temannya udah pernah nggak mbaknya ini mengikut sertakan temannya buat nyelesain masalah ini? Tidak sih Pak. Ya kan awalnya itu saya tuh kayak orangnya kan ya ceplos-ceplos gitu lah ya, Pak. Iya. Saya tuh ngomong yang kayak apa yang terjadi ya saya omongin gitu loh, dan terus teman saya ini tuh kayak nggak terima gitu loh sama omongan saya gitu kan. Tapi saya juga nggak tanya gitu loh, kenapa kok kamu kayak gitu. Ya, baik. Apa sebelumnya mungkin dari mbaknya mengatakan something ke temannya ini, sebelumnya itu pernah apa ya, udah ada tanda-tanda bahwa mau apa istilahnya, udah ada tanda-tanda ada crash lagi, maksudnya sebelumnya loh ya, sebelum dari permasalahannya mbaknya ini menyinggung temannya tadi, sebelumnya itu udah ada kayak spoiler bahkan akan ada pertengkaran gitu. Enggak Pak, nggak ada. Oh, nggak ada. Ya mungkin pas dianya tuh juga apa ya, kayak nggak bagus gitu paling ya moodnya gitu Pak. Ya, Pas ya, saya boleh. ngomong kayak gitu tuh dia tersinggung gitu. Ya, baik. Jadi kalau saya bisa simpulkan, mbaknya ini apa ya, mengalami masalah tersinggung lah ya sama temannya. Ya kalau dari kalau dari saya sendiri sih, mbaknya ini apa ya, nggak perlu, maksudnya apa, jangan sampai mbaknya ini tuh masuk ke dunianya temannya gitu. Justru temannya mbaknya yang harus apa ya, beradaptasi lah dengan dunia. Kan nggak bisa dong, dunia harus menyesuaikan diri dengan temannya mbaknya gitu ya, seharusnya temannya mbaknya yang harus menyesuaikan diri dengan dunia. Itu aja sih. Ya, tapi kan karena itu tadi tuh loh, saya tuh kayak mau ngomong ke orang lagi tuh kayak jadi apa ya Pak, kayak saya tahan gitu loh. Takutnya kayak gitu lagi, jadi saya tuh kalau ada apa-apa ya jadi saya diem aja gitu loh, walaupun mungkin itu ada sesuatu yang kayak nggak sesuai sama apa yang saya pikirkan. Ya ini kalau saya boleh tanya ya, ketika mbaknya ini maksudnya kayak menahan apa ya, saya haluskan lagi, seperti misal mbaknya ini menahan informasi yang ingin mbaknya ucapkan, itu ada apa ya, gejala-gejala something nggak? Maksudnya gejala-gejala ya, kayak
keringat dingin atau panas dingin gitu? Enggak sih Pak, saya Enggak biasa aja ya. Mending kayak pas saya nahan itu ya mending saya pergi gitu loh. Jadi pas kayak gitu saya nggak lihat orangnya. Oh ya ya ya, baik 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 baik. Jadi ya, paham paham, saya paham. Kalau misal ini permasalahan ini ya, itu apa ya, saya mengikut sertakan orang tuanya mbaknya gitu, apa mbaknya keberatan apa enggak, atau sebelumnya sudah pernah dikomunikasikan dengan orang tua apa perihal permasalahan ini gitu? Saya sih nggak pernah komunikasikan ya. Waduh, iya baik. Jadi selama ini apa sih yang udah pernah mbak buat gitu, maksudnya yang udah pernah mbak lakukan aja pas mengalami permasalahan ini? Ya jadinya saya tuh kayak pas misal teman saya cerita masalah atau apa-apa gitu tuh saya tuh diem dulu gitu. Terus kayak mikir-mikir dulu gitu, apa saya ngomong atau enggak gitu. Ya baik. Jadi kalau misal ini bisa saya simpulkan ya tidak ada tidak masalah tidak salah juga apa maksudnya mencerna sebuah data sebelum dipublikasikan. Nah, ini seperti mbaknya ini sangat baik juga kita memikirkan dulu apa yang ingin sebelum kita utarakan ya kan nggak mungkin dong mbaknya kalau misal kepikiran A ya udah saya ucapkan A ya kan, maksudnya itu kan nanti ada efek sampingnya lah, efek samping dari suatu hal kan, nggak mungkin mustahil juga kan ya kalau misal apa yang kita pikirkan langsung kita ucapkan tanpa memikirkannya terlebih dahulu atau memikirkan agar lebih matang lagi. Tapi gini loh Pak, kan karena saya jadi banyak mikir banyak Ya. jadi tuh orang kayak nganggap saya tuh kayak cuek gitu loh Pak. Padahal kan saya sebenarnya juga mau ngomongin gitu loh. Ya baik. Jadi sekarang tuh kayak apa ya, teman saya tuh kayak cuma gitu loh. Ya. Kayak gitu. Ya. Sebelumnya ini ya mbaknya ini sudah pernah nggak belajar simpel lah, kayak paling mudahnya ya mbaknya ini belajar untuk mengurangi kebiasaan mbaknya yang selalu seperti ini, pernah nggak? Belum ada sih Pak. Oke. Ini kalau saya boleh saran ya, ini mbaknya itu belajar berbicara lah, sedikit demi sedikit aja, nggak masalah, belajar dulu sedikit demi sedikit. Kalau misal nggak berani di tempat ini ya, maksudnya apa, ada yang menanggapi gitu, misal kalau mbaknya nggak berani usahakan itu berbicara di depan cermin lah. Ini paling basic, paling mudah. Berbicara di depan cermin itu paling mudah sendiri. Tahu kan berbicara di depan cermin? Pasti punya cermin dong di rumahnya. Nah itu mbaknya latih sendiri di rumah, bicara depan cermin gitu ya kan. Biar terbiasa lah. Biar kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan yang lama itu tertumpuk. Jadi pasti nanti akan ada efeknya tersendiri kalau misalnya udah terbiasa gitu kan, buat mengurangi negatif thinkingnya dari mbaknya gitu. Kan andai misal ya nggak bisa dong ya mbaknya akan terus-terusan seperti ini terus gitu kan, nggak bisa mbaknya terus mempertahankan apa yang mbak yakini kan, nggak bisa terus selamanya. Mau sampai kapan mbaknya itu terus-terusan seperti ini, kalau saya boleh tahu? Ya nggak mau lama-lama sih Pak, kan jadinya kayak apa ya, orang lihat saya tuh jadinya gitu loh Pak. Oh ya paham. Misal mbaknya ini ditempatkan di suatu posisi yang sangat mengharuskan mbaknya tidak boleh seperti ini, apa mbaknya tetap akan seperti ini? Ya
tiga pak, tapi itu ya gitu loh, saya tuh masih kadang tuh bingung gitu pas mau mengontrol kata-kata saya gitu. Kadang kan kata-kata itu kayak keluar sendiri gitu. Pernah nggak, maksudnya pernah nggak sih mbaknya ini berlatih gitu, berlatih agar nggak cepat ceplos gitu? Ya berartinya saya tuh ya mending saya tuh diem gitu. Ya, baik paham ya. Jadi bisa simpulkan mbaknya ini intinya ya, mbaknya ini udah mencoba mempelajari lah, mencoba mencari resisten dari caranya mbaknya ini. Cuma yang saya tangkap caranya mbaknya ini malah cenderung apa ya, egois lah, egois dari caranya mbaknya. Ya kalau misal terus-terusan seperti itu kan, ya siapa juga mbak yang maksudnya yang masih mau care sama mbaknya gitu. Ya di sini saya cuma bilang untuk kebaikan mbaknya, bukan berarti mbaknya ini apa ya, saya paksa harus A, harus B, harus C. Itu yang mengambil itu mbaknya gitu aja. Saya cuma mengarahkan aja. Seharusnya sih mbaknya itu apa ya, enggak, jangan seperti itu. Ya kalau mbaknya coba sekarang mbaknya pikir, mbaknya seharusnya harus seperti yang harus seperti apa. Kalau misal ya kan, seperti yang tadi saya bilang, nggak bisa selamanya mbaknya ya kan, meyakini apa yang mbak yakini. Keyakinan itu pasti akan terbantahkan. Apa yang sebenarnya, yang sungguh-sungguh mbaknya itu inginkan. Andai kata mbaknya ini apa ya, dipaksa oleh keadaan agar tidak seperti itu, apa yang mbaknya ingin lakukan, yang benar-benar real ingin mbaknya apa ya, misal mbaknya punya unek-unek, nah itu unek-uneknya pengen mbaknya keluarkan, itu apa yang ingin ya bukan. Ya mungkin kalau misalnya saya tuh ada di keadaan yang atau di tempat yang berbeda gitu ya, saya maunya berteman dengan semua gitu loh pak Ya. Tapi kan belum tentu semua orang itu mau menerima. Jadinya saya tuh ya mungkin mau lah untuk mau memahami gitu dari orang-orang. Ya baik. Kalau misal ya itu yang mbaknya inginkan, kalau saya boleh saran, nggak usah pedulikan orang lain, ya kan? Itu yang poin penting, nggak usah pedulikan orang lain. Mbaknya kalau sibuk ngurusin orang lain, mbaknya sendiri tuh nggak bakal diurus orang lain. Simpelannya gini. Mbaknya sibuk memikirkan apa ya? Memikirkan A, tapi orang lain itu enggak, belum tentu sibuk juga memikirkan memikirkan mbaknya gitu. Oke, yang perlu kita lakukan itu, yang perlu mbaknya lakukan, ya udah lakukan aja, gitu aja. Cuma caranya mbaknya itu tadi jangan terlalu egois kayak tadi itu tadi yang mbaknya bilang, saya lebih memilih diam gitu. Itu menurut saya sih nggak boleh mbak, jangan. Itu malah menimbulkan konflik lain gitu sih. Lalu kalau dari gini aja deh, saya mau membuat mbaknya ini bertanggung jawab gitu, ya kan, dengan cara mbaknya ini nanti saya tanyai, lalu mbaknya ini pikirkan lebih dalam lagi, pikirkan lebih dalam, dengan syarat mbaknya ini dalam pikirannya itu juga memikirkan saya bertanggung jawab dengan hal itu ya. Itu paling mudah tuh. Maksudnya gimana pak? Maksudnya gini, misal misalnya apa sih yang pingin mbaknya inginkan. Mbaknya itu bilang saya ingin punya teman. Nah lalu mbaknya itu pikirkan, habis itu langsung ucapkan juga saya
menginginkan hal itu, ya kan? Itu aja deh yang paling mudah. Saya mencoba untuk mendoktrin pemikirannya mbaknya itu agar apa ya, agar mendapat apa ya namanya, mendapat pemahaman baru lah, ya kan? Yang dari konseling tadi. Siap, mudah aja, cuma tiga pertanyaan aja, nggak usah kasih banyak. Oke, relaxkan dulu, pejamkan matanya aja nggak apa-apa. Apa yang sebenarnya mbaknya ini inginkan? Ingin Ya, baik. Apa yang sebenarnya mbaknya ingin lakukan? saya ini bisa Ya apa, pikirkan aja wes, apa, santai aja, di konseling saya santai, ya apa, ya tinggal satu lagi. saya inginnya ya bisa menentukan diri saya gitu Pak. Ya Nggak baik. perlu saya tuh memikirkan orang lain yang terlalu jauh. Oke, yang ketiga dan terakhir ini, misal suatu saat mbaknya ini harus benar-benar dipaksa oleh keadaan, ya, dipaksa oleh keadaan untuk berubah. Apakah mbaknya mau berubah, yang benar-benar berubah, tidak hanya sekedar karena keadaan aku ingin sementara aja seperti ini, tapi benar-benar real berubah? Ya, saya ingin berubah dengan ya tadi saya ingin mengungkapkan apa yang saya rasakan walaupun mungkin orangnya tidak mau menerima. Ya baik, oke, dari kita simpulkan ya, saya simpulkan ya dari tiga. Oke, saya berharap mbaknya ini mampu ya kan melakukan yang tiga hal tadi. Yang pertama, punya banyak teman, ya kan tadi mbak bilang. Dan yang kedua, ini bisa lakukan apa yang diinginkan. Lalu yang ketiga, benar-benar berubah bukan karena paksaan, bukan hanya berubah sementara tapi selamanya. Oke, saya harap dari apa ya, mbaknya ini bisa konsisten ya kan, bisa konsisten dari pernyataan yang mbaknya buat tadi, sehingga mbaknya ini nggak apa ya namanya, nggak kacau gitu loh, nggak chaos, nggak tanpa arah. Nah ya kan, jadi Pak, dari ketiga hal tadi mbaknya bisa pikirkan, mbaknya bisa fokuskan ke pemikirannya mbaknya, agar mbaknya ini jadi tadi bisa konsisten, bisa fokus, ya. nggak bisa dong mbaknya kalau misal hidup tanpa arah tujuan, ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin sudah cukup Pak. Oke, baik, karena mbaknya udah cukup, mbaknya udah merasa cukup. Ini jadi bisa saya simpulkan bahwa konseling hari ini mbaknya sudah punya perubahan, ya kan, punya prospek perubahan, punya pemikiran yang berubah, yang dijadikan sebagai arah hidup gitu ya. Kalau begitu saya bisa sebelumnya saya mau lupa, saya dalam konseling ini tuh nggak bisa ya kalau sekali, harus berkali-kali sampai mbaknya ini merasa merasa yakin, merasa bisa, mampu, dan bisa melakukan rancangan dari mbaknya itu tadi. Okay? Kalau begitu bisa saya akhiri konseling hari ini. Maaf ya Pak ya kalau misalnya saya salah dalam bertindak atau bertutur kata. Ya Pak, apa-apa Pak. Saya juga terima kasih sudah diizinkan bercerita. Ya, tidak apa-apa. Saya juga cukup terbantu. Ya, baik. Kalau begitu ya saya akhiri. Ini maaf ya Mbak ya kalau misal saya
saya nggak bisa saya tepat waktu yang sudah saya janjikan, tapi saya sendiri juga berjanji bahwa akan mengkoreksi lagi, ya, mengevaluasi lagi tindakan saya itu dapat bagaimana seharusnya gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf ya bila misal saya salah bertutur kata atau bertindak, mohon dimaafkan. Terima kasih Mbak.